Zaman sekarang berjagalah, itu pesan Tuhan di balik semua desas-desus perang yang kita sedang lalui ini. Dan gempa bumi mulai terasa di mana-mana, tempat-tempat yang biasanya kita nggak sangka. Jepang lain cerita, memang kan rawan gempa, Taiwan. Lalu tiba-tiba mulai ada gempa di kota-kota besar, di sini sana. Di tempat yang bahkan kita nggak pernah memperhitungkan itu. Lalu badai, tentunya kita tahu badai di Dubai. Kasihan mereka yang harus mengalaminya. Apa sih kira-kira pesan Tuhan di balik semuanya ini? Kiamat sudah. Sekarang kita baca firman Tuhan di Matius 24, saya kasih judul begini. Zaman sekarang berjagalah. Hawanya kurang enak memang di dunia ini hari-hari ini. Yang saya maksudkan bukan sakit penyakit. Semua orang mendapatkan permasalahan-permasalahan yang luar biasa. Jangan salahkan dirimu dulu, sekalipun kita perlu evaluasi. Kita juga perlu eval diri sendiri. Namun demikian, memang sudah zamannya gitu loh. Dunia ini makin hari semakin gelap. Tapi jangan kita putus asa kalau dengar ini, jangan terganggu rasa damainya. Tapi barang siapa yang tinggal dalam hadirat Allah diluputkan. Saya percaya adanya gunung peluputan itu ada. Keluputan itu hanya ditemukan di dalam Tuhan. Saya jadi ingat Mazmur 91, bukan itu yang saya mau bahas sih. Tapi saya kutip aja ya. Karena hatinya melekat. Karena hatinya melekat padaku, dia mengasihi aku meluputkan dia. Saya ini pada dasarnya orangnya ceria, happy gitu. Kalau teman-teman keluarga yang tahu, saya suka bercanda juga. Dan di hari-hari ketika misalnya saya bangun tidur tuh langsung gelisah, gak keruan. Itu saya tahu sudah cukup peka aku. Untuk hal-hal begitu saya biasanya sudah tidak lagi salah mengerti. Saya tahu itu bukan saya yang merasa begitu. Saya bisa, kadang-kadang diizinkan Tuhan. Waktu saya restful, waktu saya tertidur pulas lalu bangun tidur, itu saya langsung merasakan beban jemaat. Saya merasakan juga beban keluarga saat teduh. Bisa merasa seperti Abraham waktu bangun tidur siang lalu sudah petang-petang begitu. Dia merasa seperti ada sesuatu yang begitu gelap. Ternyata Tuhan bicara, nanti keturunanmu akan diperbudak di Mesir. Waktu saya bangun tidur hari-hari ini, kadang-kadang saya merasa gelisah luar biasa. Padahal saya nggak ada masalah. Saya pikir, wah, saya rasa saya bersyafaat. Saya tahu banyak Anda mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak sedikit, tapi izinkan saya ngomong begini dulu sebelum saya bahas ayat. Anda berada di dunia yang memang makin hari makin gelap. Makanya itu kita harus mendekat semakin erat. Justru kalau dapat problema jangan lari dari Tuhan, malah justru butuh Tuhan. Ayo kita baca dulu ya. Zaman sekarang berjagalah. Kita lihat ayat yang ketiga Matius 24. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu terus harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Segala bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kedengarannya gloomy ya, kayak seperti sedih. Tapi sebenarnya enggak. Ayat-ayat firman itu semuanya penuh pengharapan. Saya percaya Tuhan itu melindungi, memelihara orang-orang pilihannya.
Zaman sekarang berjagalah, itu pesan Tuhan di balik semua desas-desus perang yang kita sedang lalui ini. Dan gempa bumi mulai terasa di mana-mana, tempat-tempat yang biasanya kita nggak sangka. Jepang lain cerita, memang kan rawan gempa, Taiwan. Lalu tiba-tiba mulai ada gempa di kota-kota besar, di sini sana. Di tempat yang bahkan kita nggak pernah memperhitungkan itu. Lalu badai, tentunya kita tahu badai di Dubai. Kasihan mereka yang harus mengalaminya. Apa sih kira-kira pesan Tuhan di balik semuanya ini? Kiamat sudah. Gini, iya tapi juga enggak. Ini baru permulaan penderitaan menuju zaman baru. Karena itu kasihan orang kalau enggak punya Tuhan. Dan jikalau kita sudah punya Tuhan, pegang erat-erat, karena itu sajalah pegangan kita di akhir zaman. Saya ajak kita melihat ayat 3 dulu, saya bahas satu persatu, ambil catatan ya. Nanti kita rangkumkan at the end pada akhirnya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Yesus duduk di mana? Di atas Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah sebuah tempat yang sangat profetik di Alkitab. Karena di Nabi Zakaria pernah menubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus ada di situ. Bahwa tempat itu nanti akan diinjak oleh Mesias, dan Mesias akan kembali di sana. Bukit Zaitun adalah sebuah tempat lokasi beneran di Israel hari ini. Dan Yesus duduk di sana, di atas Bukit Zaitun, dekat Bait Suci, lalu murid-muridnya datang kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, coba lihat ya murid-muridnya, tanya apa? Katakanlah kepada kami. Mereka itu penasaran sekali. Bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia. Jadi lihat ya, concern mereka, fokus mereka itu adalah kepada tanggalnya, kapannya, bila manakah itu akan terjadi. Tuhan beritahu kami, kapan kiamat. Lalu apakah tanda kedatanganmu? Mereka cari-cari tanda. Pertama-tama mereka mau tahu tanggal. Lalu setelah itu cari-cari tanda. Bukan hanya tanda kedatangan Tuhan, supaya lebih lengkap lagi mereka sebutkan tanda kesudahan dunia. Apa ya Tuhan tanda-tanda kedatanganmu kalau itu sudah semakin dekat? Apakah tanda kiamat, tanda kesudahan dunia? Dan kalau boleh tahu sekalian Tuhan, beritahu tanggalnya, bulan tahunnya kek atau apa, kasih kami bocoran haluslah, kira-kira bila mana itu akan terjadi. Ini pesan Tuhan pertama-tama di ayat 3 yang saya mau sampaikan. Dunia gonjang-ganjing udah dari dulu. Apakah semakin baik? Enggak, semakin parah saya janji. Bukan saya, firman Tuhan pun menubuatkannya. Yang fasik akan semakin fasik, yang suci akan semakin suci. Akan susah untuk kita netral dengan Tuhan. Sungguhan. Jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh, jangan sampai imanmu tercuri karena kecewa, kepahitan, karena 1-2 hal. Jangan. Karena sekarang itu untuk orang jatuh, nggak langsung, kalau jatuh, nggak hanya sampai level 1, seperti zaman dulu. Orang kalau jatuh itu kan progresif. Kemundurannya pun perlahan-lahan. Nggak ada erosi sekarang ini, yang ada hanyalah kelongsoran. Orang untuk jatuh itu nggak ke level 1 sekarang ini. Sekali dia jatuh langsung level 7. Karena itu hati-hati. Zaman sekarang berjagalah, atau dengan kata lain, jagalah apa yang sudah Tuhan berikan dan percayakan di dalam dirimu. Jaga itu. And don't be concerned, jangan terlalu fokus kepada kapan. Kalau mau tanya sama Tuhan itu bukan tanya kapan, tapi tanyanya apa. Apakah yang harus kulakukan untuk mempersiapkan diriku untuk masuk ke dalam permulaan zaman baru yang semakin hari semakin runyam ini di dunia.